Halo guys, pernah dengar kata skizo? Atau punya temen yang kelakuannya agak lain? Kali ini kita akan bahas apa itu skizo. So, ditonton ya! Schizophrenia adalah gangguan mental kronis yang membuat otak kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ceritanya bisa mengalami halusinasi, delusi, atau berbicara dengan cara yang tidak terstruktur. Singkatnya, otak mereka menciptakan skenario sendiri yang tidak sesuai dengan dunia nyata. Tahukah kamu, skizofrenia sebenarnya cukup umum, sekitar 1 dari 100 orang di dunia mengalami. Yang mekanismenya terjadi di otak. Skizofrenia adalah gangguan neuropsikiatri yang kompleks dan melibatkan berbagai proses patofisiologis di sistem saraf pusat. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Dopamin, hiperaktivitas pada jalur mesolimbik menyebabkan gejala positif, halusinasi, dan delusi. Sedangkan hiperaktivitas pada jalur mesokortikal menyebabkan gejala negatif, aflat, efek, dan anhedonia. Serotonin berperan dalam modulasi sensorik dan dapat mempengaruhi munculnya gejala psikosis. Glutamat adalah penurunan aktivitas reseptor DMA berkontribusi terhadap gangguan kognitif dan defisit sosial. Norepinefrin dan GABA berperan dalam regulasi respons stres dan emosi, serta keterlibatan dalam defisit kognitif. Ketidakseimbangan ini menyebabkan gangguan dalam transmisi sinaptik, sehingga mempengaruhi komunikasi antara neuron di otak dan memicu berbagai gejala skizofrenia. Meskipun penyebab pastinya masih belum sepenuhnya dipahami, terapi fisiologi seperti antipsikotik, atipikal, dan terapi psikososial dapat membantu memperbaiki disfungsi neurokimia dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Menyatakan bahwa adanya indikasi dari penyakit skizofrenia bisa terjadi karena ada 2 faktor. Yang pertama, faktor psikososial atau lingkungan. Yang kedua adalah faktor keturunan. Untuk penderita skizofrenia, biasanya dokter akan mendiagnosa bahwa orang yang menderitanya akan mengalami gejala autisme, ADHD, gangguan makan atau anoreksia, serta OCD. Lalu, ada pun beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit skizofrenia. Yang pertama, komplikasi selama proses melahirkan seperti toksemia dan hipoksia. Lalu yang kedua ada besar diare perkotaan. Lalu yang ketiga ada status migran, serta penyalahgunaan obat seperti ganja. Gak cuma hal doang loh. Skizofrenia dibagi menjadi 3, gejala positif, gejala negatif, dan juga gejala kognitif. Pada gejala positif, contohnya halusinasi dan delusi. Pada gejala negatif, contohnya alogia, anhedonia, dan autisme. Sedangkan pada gejala kognitif, seseorang yang mengalami gejala skizofrenia cenderung kesulitan dalam berkonsentrasi dan juga mudah lupa. Bagi seorang mengalami skizofrenia, dokter akan melakukan wawancara mendalam dan mengamati gejala. Diagnosis dibedakan jika terdapat minimal 2 gejala utama seperti halusinasi atau delusi yang berlangsung setidaknya minimal 1 bulan. Selain itu, gejala tersebut harus mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan kerja. Yang terpenting, kondisi ini tidak boleh disebabkan oleh penyakit Anda atau gangguan medis lain. Untuk penata laksanaannya terdapat 3. Yang pertama, terapi farmakologi. Yang kedua, ada terapi non-farmakologi. Dan ketiga, ada terapi psikososial. Yang pertama ada terapi farmakologi, yaitu dengan penggunaan antipsikotik, yang mana itu bagian dari farmakoterapi yang digunakan untuk mengatasi gejala psikotik. Yang kedua ada efek non-farmakologis. Biasanya bagi pasien skizofrenia yang tidak dapat merespon obat, maka digunakan terapi kejang listrik, yang mana dapat digunakan untuk mengontrol dengan cepat beberapa pasien akut. Yang ketiga ada terapi sosial. Biasanya pasien akan direhabilitasi dan diterapi kognitif untuk meningkatkan keterampilan sosial dan fungsi pasien. Yang selanjutnya yaitu terapi dan dukungan keluarga agar mencegah efek kekambuhan.
Intinya, skizofrenia itu penyakit yang bisa diobatin kok. Yang penting kalian jangan stigma mereka, karena mereka juga butuh dukungan dari kalian. Kalau kalian ngerasa ada yang aneh sama diri kalian sendiri, teman ataupun orang-orang di lingkungan sekitar kalian, jangan ragu ya buat segera konsultasikan ke psikiater.